pemirsa, Askesos adalah sistem perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal berpenghasilan rendah dalam bentuk sosial berupa uang tunai sebagai pendapatan dari peserta yang mengalami penurunan ataupun kehilangan pendapatan karena sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Ya, pemirsa, di interview kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema Askesos meningkatkan budaya kesetiakawanan sosial di tingkat akar rumput. Bersama saya, Chandra Dewi, kita akan membahasnya bersama Bapak Harapan El Gaul, Kasubdit Bantuan Tunai Langsung Bersyarat, dan juga Bapak M. Zainal Muhyiddin, Ketua Yayasan Al-Mizan, dan juga seorang peserta Askesos, Bapak Wanda Suhada. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya ingin tanyakan tentunya ke Pak Gaul terlebih dahulu ini Pak. Bisa dijelaskan untuk lebih mendetail mengenai Askesos? Ya, jadi Askesos adalah sebetulnya sebuah skema yang diinisiasi oleh pemerintah untuk masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Jadi sebuah skema di mana kita tahu bahwa di masyarakat itu kan banyak sekali orang-orang yang miskin ya, yang pendapatan rendah, tetapi tidak memiliki jaminan apapun dalam hidupnya. Ketika dia sakit, kehilangan pendapatan, dan tidak ada yang mengganti. Ketika dia sakit untuk berobat juga nggak punya uang, banyak sekali. Di sisi lain juga di masyarakat sebetulnya sudah ada yang skema yang tradisional yang sudah lama tertanam di masyarakat. Kalau misalnya terjadi apa-apa tetangganya, mereka saling bantu. Nah ini, tapi ini mudah sekali kalau terjadi shock, mudah sekali juga tercerai atau tidak berfungsi. Nah pemerintah Indonesia tentu melalui Kementerian Sosial berusaha mencoba melembagakan dan memperkuat dari skema-skema tradisional tadi dengan Askesos. Tapi kata Askesos bukan asuransi sebetulnya ya. Tapi apa Pak jadinya? Tapi sebuah jaminan komunitas berbasis, sebuah jaminan pengganti pendapatan berbasis komunitas. Oh, jadi bukan singkatan dari asuransi ya Pak Gaul. Nah tadi kan dikatakan bahwa yang mendapatkan adalah sektor informal yang berpenghasilan UMR ya Pak ya, rata-rata UMR begitu. Tapi nanti mekanismenya sendiri bagaimana? Ya, jadi bisa dijelaskan? Betul. Jadi tentu yang mendapatkan skema ini adalah masyarakat yang pendapatannya setara atau di bawah UMR. Tapi untuk menjangkau mereka seperti apa? Itu harus melalui lembaga sosial di masyarakat yang sudah settle, yang sudah mapan, yang dimana mereka mempunyai juga anggota yang memang dipercaya ya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah berhubungan dengan lembaga selama ini. Lalu mereka itu memberikan iuran kepada lembaga itu secara reguler tiap bulan, tetapi sifatnya itu adalah tabungan sebetulnya selama 3 tahun. Tapi di masa mereka memberikan iuran tadi, kita juga akan premi gitu ya, tapi sebenarnya iuran, itu ketika misalnya mereka mengalami sakit atau kecelakaan atau meninggal dunia, pada tahun pertama, kedua, ketiga, mereka juga ada jaminan. Jaminannya berupa uang cash yang diberikan langsung kepada mereka. Tetapi di akhir daripada pertanggungan tadi selama 3 tahun, semua uang yang diiur tadi itu kembali utuh. Gitu. Jadi meskipun 3 tahun, tapi 3 tahun sudah bisa diambil. Betul. Kalau 3 tahunnya sudah selesai, mereka harus mendaftar lagi sebagai peserta baru. Tetapi uang tadi kembali utuh. Nah, saya mau katakan begini, boleh saya tambahkan? Tapi kita harus break dulu sejenak nampaknya ya Pak ya. Dan setelah ini saya juga akan bertanya langsung kepada Pak Zainal dan Pak Wanda, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di interview akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Didukung oleh berbagi bersama di Pizza Hut. Program berita interaktif. Anda bisa menentukan sendiri topik aktual yang ingin dipilih. Anda juga bisa menyuarakan opini melalui telepon dan jejaring sosial. Serta menyimak ulasan mendalam dari narasumber utama. Suara Anda Senin hingga Kamis jam 7 malam. Dan suara Anda akhir pekan setiap Jumat jam 7 malam. Dipersembahkan oleh Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan seorang anak menuju dewasa. Masa ini rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba yang beresiko pada kondisi fisik, psikologis, dan masa depan mereka. Bagaimana cara menghindarinya? Public Corner, jauhkan derita, hindari narkoba. Selasa 29 November jam 3:30 sore. Dipersembahkan oleh
menggunakan air condition Uchida. Ruangan menjadi dingin dan sejuk. Cintailah produk-produk Indonesia. Isu jual beli pasal di balik proses pembuatan undang-undang beberapa kali mengemuka ke publik. Mereka yang bertugas membuat rancangan undang-undang berusaha mengambil untung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana permainan ini terjadi? Suara Anda, suara konstitusi, jual beli pasal dalam pembuatan undang-undang, Rabu 30 November jam 7 malam. Mengapa persoalan ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh anggota DPR? Kalau kita tengarai dari laporan hasil pemeriksaan PPK, kita tidak melihat sesungguhnya laporan itu pernah diungkapkan bahwa kan Presiden berulang kali dia tidak tahu. Transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, posisi berikutnya menjadi governance di BI nggak benar, governance di pemerintah nggak benar, lalu setelah LPS ngambil alih juga katosnya nggak ada gitu loh posisinya. Dipersembahkan oleh Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan seorang anak menuju dewasa. Masa ini rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba yang beresiko pada kondisi fisik, psikologis, dan masa depan mereka. Bagaimana cara menghindarinya? Public Corner, jauhkan derita, hindari narkoba. Selasa 29 November jam 3:30 sore. Dipersembahkan oleh kecelakaan atau meninggal dunia, sebagian pendapatan saya akan diganti. Tenang aja, duitnya kagak bakal hilang. Setelah 3 tahun, uangnya Udah, buruan daftar ke Askesos. Kagak ada ruginya. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam di interview dengan tema Askesos meningkatkan budaya kesetiakawanan sosial di tingkat akar rumput. Baik, tadi kan dari Pak Gaul udah dijelaskan secara singkat ya Pak ya mengenai apa itu Askesos. Tapi saya ingin tanyakan ke Pak Zainal ini mengenai implementasi di lapangannya dari Askesos sendiri. Apa yang menjadi challenge atau tantangan Anda untuk menarik minat masyarakat maupun untuk menyalurkan dananya? Sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih dulu dan mengapresiasi kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini sudah mempercayakan Yayasan Al-Minjan menjadi pelaksana program. Nah, yang kedua ini terus terang dengan adanya program ini kami sebagai yayasan, sebagai organisasi sosial itu merasa terbantu karena sebelum adanya program ini kami sudah melaksanakan program-program ini walaupun belum terstruktur sistematis begitu ya. Tetapi dengan adanya program ini terus terang ini sangat membantu kami yang selama ini berada di bawah. Nah, kemudian sudah sejak tahun berapa? Kita 2009. Dari 2009 ya. Dan sekarang tahun 2009 ini kita dipercaya kembali untuk program peningkatan Askesos ini. Nah, sekarang bagaimana implementasi di lapangan? Terus terang awalnya mungkin ya sekali lagi awalnya yang namanya program ini program bagi kami Al-Minjan itu baru. Jadi maka masyarakat yang ada di lingkungan kami pun merasa apa ini kan begitu. Maka itu sebuah tantangan bagi untuk bagaimana program ini bisa diketahui, bahkan selanjutnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kedua, karena program baru ini, maka kami sebagai lembaga sosial tidak mau tidak mau harus terus-menerus mengkampanyekan bahasa politiknya mungkin program ini kepada masyarakat. Kami sebagai yayasan, sebagai lembaga pendidikan juga punya komunitas-komunitas, maka setiap kali pertemuan, setiap kesempatan kita sampaikan program Kementerian Sosial ini. Ternyata alhamdulillah dapat respon yang cukup baik. Terus terang di periode 2009 ini kami dapat masyarakat yang ingin mendaftarkan menjadi anggota itu sampai 300. Padahal dari kementerian itu targetnya 200. Sehingga waktu itu waktu itu saya masih ingat gimana ini yang 100-nya. Nah, gini aja Pak, itu jadikan sebagai daftar cadangan begitu. Karena dari 200 itu kan di perjalanan tentu ada yang mundur, ada yang lain sebagainya, itu untuk menutupi itu. Oke, dan Pak Wanda ini adalah salah satu peserta Askesos ya Pak ya. Manfaat apa yang sudah dirasakan oleh Pak Wanda? Sudah dari sejak tahun berapa Pak? Saya mulai berada di Al-Minjan sejak tahun 2009. Sampai sekarang
2011 tadi sudah menjadi anggota 2 tahun. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya yang dikatakan tadi oleh Bapak Gau, Bapak Jena juga begitu manfaatnya. Jadi untuk membantu saya, apalagi saya sebagai peserta daripada tukang beca, tapi alhamdulillah bisa dirasakan. Rasanya apa Pak yang manfaat langsungnya? Ya, manfaat langsungnya apabila kita sakit, Bu. Kita pernah, kebetulan saya tuh sakit kecelakaan waktu setelah Lebaran. Kita celaka, ininya retak nih. Alhamdulillah dengan kita memberitahukan kepada pengurus klaim, alhamdulillah pengurus klaim cepat tanggap, Pak. Dengan adanya musibah ini, alhamdulillah tidak lama itu sebagai santunannya. Ya, itu yang dirasakan. Manfaat langsung ya, Pak. Gitu. Pak Gaul memang banyak sekali manfaat dari Askesos ini ya. Selain itu apa lagi, Pak? Ya, jadi sebetulnya secara filosofi ada 3 sebetulnya manfaatnya. Yang pertama dia sebagai income maintenance ya, pemeliharaan pendapatan. Karena di mana peserta itu harus menabung dalam bentuk memberikan iuran setiap bulan. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan income generating. Karena uang itu tadi di-pool di satu lembaga, lalu di-share dalam bentuk pinjam. Jadi kalau ada usaha kecil mereka dikasih modal lalu akan berkembang. Yang ketiga yang paling penting adalah income replacement. Belum ada di kita ini di Indonesia suatu skema yang mengganti pendapatan ketika orang itu sakit. Biasanya kan kalau sakit biasanya ada pinjaman kesmas. Kalau nganggur ada berdasarkan premi kontribusi selama ini gitu. Jadi kalau ini katakanlah seperti Bapak tadi ini, katakan dia becaknya kecelakaan misalnya, lalu dia sakit kan 3 hari misalnya dia sakit nggak dapat apa-apapun karena nggak narik beca, maka selama 3 hari yang digantikan. Gitu loh. Jadi income replacement mengganti pendapatan ketika itu orang itu sakit. Jadi tetap pendapatan tetap berjalan walaupun sakit. Padahal uang tadi itu hanya tabungan sebetulnya. Oke, kita lanjutkan setelah ini ya Pak ya, dan kami akan segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di interview. Didukung oleh iurannya cuma 5.000 sebulan. Kalau saya sakit, kecelakaan atau meninggal dunia, sebagian pendapatan saya akan diganti. Tenang aja, duitnya kagak bakal hilang. Setelah 3 tahun, uangnya buruan daftar ke Askesos, kagak ada ruginya. Style, strength, and precision. IGO, crown for your achievement. Isu jual beli pasal di balik proses pembuatan undang-undang beberapa kali mengemuka ke publik. Mereka yang bertugas membuat rancangan undang-undang berusaha mengambil untung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana permainan ini terjadi? Suara Anda, suara konstitusi, jual beli pasal dalam pembuatan undang-undang, Rabu 30 November jam 7 malam. Kanker, diabetes, gagal ginjal, radang hidung, prostat, penyebab utama terserang penyakit tersebut karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh manusia. Klinik Tongfang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok spesialis membantu mengatasi penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 12 tahun saya menderita kencing manis dan sudah berobat kemana-mana, tidak juga sembuh. Sampai terkena komplikasi gagal ginjal. Seluruh tubuh saya membengkak dan tidak bertenaga. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang. Hanya dengan 3 paket pengobatan diabetes dan gagal ginjal saya langsung teratasi. Sekarang saya bisa melakukan pekerjaan dengan normal kembali. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok, meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Dulu saya menderita kanker rahim, sampai harus keluar negeri untuk melakukan tindakan operasi dan pengobatan. Namun, setelah 2 tahun, kanker saya kambuh lagi. Setelah teman saya menyarankan saya berobat ke klinik Tongfang, sekarang saya sudah sehat. Dan 2 tahun ini tidak kambuh lagi. Pengobatan dengan menempelkan ramuan herbal Tiongkok di titik meridian atau akupuntur. Pengobatan dengan cara ini akan membunuh sel kanker. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya kena penyakit radang hidung, polip, dan sinusitis. Saya sangat menderita karena sudah berobat kemana-mana tetapi selalu kambuh lagi. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang dan berhasil sehat.
Kini setelah setengah tahun lebih tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih, Tongfang Jakarta. Setiap pasien yang datang berobat dapat spesial diskon 30%. Klinik Tongfang. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan seorang anak menuju dewasa. Masa ini rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba yang beresiko pada kondisi fisik, psikologis,